Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu yang saya hormati, saya mau menyampaikan tugas yang harus saya lakukan dalam program aksi nyata, yaitu eh, tentang mengapa kita harus melakukan perubahan kurikulum di tengah gencarnya kampanye yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita juga bisa melihat reaksi yang muncul, apakah pro dan kontra dari berbagai sisi sesuai dengan pemahaman, pengetahuan, latar belakang, bahkan mungkin sesuai dengan kepentingan yang berbeda. Tapi secara objektif saya bisa menyampaikan bahwa kurikulum itu memang harus dinamis. Karena apa? Karena kita harus terus melakukan evaluasi. Karena kalau kita melakukan segala sesuatunya, apalagi itu kurikulum secara stagnan, maka kita tidak tahu pendidikan itu ke depan akan seperti apa. Bayangkan dinamika masyarakat yang sedemikian sudah semakin hebat, penguasaan teknologi, fasilitas akses yang dimiliki oleh murid-murid kita juga sedemikian luas, sedangkan guru masih berkutat pada tataran yang sangat-sangat sederhana dan mungkin tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka di masa yang akan datang. Melihat fakta seperti itu, jangan kaget kalau misalnya kita tetap bertahan, tidak mau berubah, maka peserta didik akan menganggap sekolah itu sebagai penjara, sebagai siksaan, sebagai seperti tahanan yang tidak punya kebebasan, tidak bisa mengekspresikan apa yang menjadi hasrat dan keinginan untuk berkembang atau maju, karena semuanya dibatasi, semuanya di bawah kendali, bahkan menjadi pamali kalau misalnya murid memiliki kemampuan yang melebihi pengetahuan yang guru miliki. Nah, dengan kurikulum merdeka ini, guru tidak lagi dalam posisi sekedar orang yang serba tahu, orang yang serba benar, orang yang serba paling. Karena di situ guru hanya berada dalam posisi yang sebetulnya kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu ada tiga, yaitu Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madjo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Jadi disitulah guru harus memerankan dirinya. Dengan cara apa? Ya dengan cara memikirkan ide-ide dan gagasan-gagasan sebuah kegiatan pembelajaran yang berguna sesuai dengan kebutuhan dan potensi bakat yang dimiliki oleh anak-anak. Tentu ini bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Ini butuh pembiasaan dan kerja keras. Namun inilah yang akan terjadi, yang kebermanfaatannya akan dirasakan oleh murid-murid kita di masa yang akan datang. Hari ini kita akan menjadi aneh ketika misalnya pembelajarannya hanya sekedar mengandalkan PowerPoint saja, hanya sekedar tulis di papan tulis, hanya membuat catatan. Kenapa? Karena banyak hal yang bisa dilakukan, bisa dimodifikasi. Apakah misalnya dengan permainan online, apakah dengan artificial intelligence, atau misalnya dengan pendekatan-pendekatan lain yang sesuai dengan potensi murid dan bisa melejitkan segala macam pengetahuan yang bisa dicapai oleh murid.
Lalu peran guru akan seperti apa di kurikulum Merdeka ini? Guru adalah sebagai kontrol dan mungkin bisa jadi sebagai pembuat tantangan, di mana guru terus memberikan tantangan sampai batas maksimal murid untuk mengeksplorasi kemampuannya. Jadi bukan tidak hanya sebagai fasilitator, tapi juga sebagai moderator dan mungkin motivator, sehingga anak-anak bisa terakselerasi sesuai dengan minat dan bakatnya. Semua anak pada akhirnya harus merasa puas dengan hasil pembelajarannya sesuai dengan kemampuannya. Apapun yang dia lakukan, dia akan melihat bahwa ada sesuatu yang dia dapatkan, ada sesuatu yang dia capai, ada sesuatu yang dia banggakan ketika pemahaman dan keterampilannya meningkat. Mungkin banyak aspek yang harus kita tahu dasar-dasarnya, bahwa kita tidak hanya sekedar fokus di satu titik, tapi juga kita harus mulai berpikir ke hal lain yang terintegrasi. Mungkin kurikulum Merdeka tidak bisa berdiri sendiri karena kita juga harus belajar aspek-aspek lainnya, sehingga segala sesuatunya menjadi kolaborasi. Sudah bukan zamannya lagi buat kita untuk merasa mata pelajaran kita paling hebat, mata pelajaran kita paling benar, mata pelajaran kita paling penting. Tapi sejauh mana mata pelajaran kita berkontribusi secara bersama-sama dengan pelajaran lain. Apalah artinya misalnya kita bisa seorang murid bisa membuat pesawat terbang, tapi ternyata dia tidak punya sisi kemanusiaannya. Apalah artinya dia misalnya bisa membuat pesawat ulang-alik, tapi dia lupa akan Tuhannya, dan seterusnya dan seterusnya, sehingga semua aspek itu semuanya saling terkait, dan guru harus mau bersinergi dengan rekan sejawatnya, bahkan dengan pihak lain, dengan stakeholder, untuk bersama-sama membangun dan memberdayakan potensi murid yang ada di sekitar kita. Demikian apa yang menjadi opini dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.